Selamat pagi Pak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas video simulasi saya dalam membuat rangkaian Star Delta menggunakan aplikasi Simurelay. Sebelum saya menyampaikan hasil dari simulasi rangkaian Star Delta saya ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Marcelinus Duarun Sirait dengan NIM 5243131022 dari kelas PTEB. Sebelumnya izin Pak, dikarenakan aplikasi Simurelay saya ini ialah aplikasi Simurelay biasa, saya tidak menggunakan Simurelay Premium. Jadi untuk rangkaian Star Delta saya ini, saya tidak menggunakan timer, dimana untuk merubah rangkaian dari Star menjadi Delta saya menggunakan saklar manual, yang dimana ini yang terletak pada S3. Dan pada rangkaian saya ini saya menggunakan rangkaian kendali dan rangkaian dayanya, dimana pada rangkaian kendalinya saya menggunakan satu kabel fasa sebagai sumber utama yang tersambung ke Q1, di mana Q1 ini adalah MCB kontrol untuk rangkaian kendalinya. Dan pada rangkaian dayanya saya menggunakan 3 kabel fasa yang bertugas sebagai sumber utama yang terhubung ke Q2, dan Q2 ini adalah MCB untuk memutus sirkuit daya. Dan untuk rangkaian kendalinya atau rangkaian kontrolnya saya menggunakan F1 yang terhubung ke Q1, di mana F1 ini adalah thermal overload yang bertugas untuk jika terjadi trip pada rangkaian ini, maka dia akan memutus rangkaian dan motor otomatis akan mati. Dan di bawahnya ada S1, di mana S1 ini adalah tombol stop atau saklar untuk mematikan rangkaian yang S1-nya dalam keadaan normally close. Dan di bawahnya ada S2, di mana S2 ini adalah tombol start untuk menyalakan motor 1, di mana motor 1 ini akan menjadi motor utama dan dia akan menyala dan memberi sinyal bahwa komponennya ini dalam keadaan start. Dan seperti yang saya bilang tadi, di sini ada S3, di mana S3 ini akan menyala dan menjadi delta, dan saya menggunakannya secara manual, tidak menggunakan timer, yang akan saya aktifkan setelah 5 detik saya mengaktifkan komponen dalam keadaan start. Dan KM3 ini saya gunakan untuk sebagai pemutus, agar jika motor 1 menyala maka motor 2 tidak bisa menyala, begitupun seterusnya. Dan H1 ini adalah lampu indikator, di mana dia akan menyala jika keadaan rangkaian dalam keadaan start, dan lampu indikator H2 ini akan menyala jika keadaan rangkaian dalam keadaan delta. Di sini saya menggunakan F1 juga, di mana F1 ini ialah thermal overload yang akan berfungsi jika terjadi keadaan beban lebih, maka dia akan otomatis trip dan mematikan
motor, dan lampu indikator ketiga akan menyala sebagai penanda jika adanya beban lebih. Dan berikut adalah rangkaian dayanya. Dan F1 ini adalah thermal overload yang akan hidup jika terjadinya beban lebih pada rangkaian ini. Mari kita mulai rangkaiannya, dan kita hidupkan MCB control dan MCB untuk rangkaian dayanya. Dan ketika saya mengaktifkan S2 nya, dan dia akan dalam keadaan start, dan setelah 5 detik saya menghidupkan S2 nya, saya akan menghidupkan S3 untuk berpindah menjadi keadaan delta. Mari kita mulai. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini dia sudah menjadi keadaan delta. Kita ulangi. Ketika kita menghidupkan S2, maka keadaan motor sedang dalam keadaan start. Dan ketika kita pindah ke S3, maka keadaannya menjadi keadaan delta. Satu, 2, 3, 4, 5. Nah, dan berikut adalah thermal overloadnya. Dia akan membaca sinyal jika terjadinya beban lebih, maka motor otomatis akan mati, dan lampu indikator ketiga akan hidup sebagai penanda jika terjadinya beban lebih. Dan maaf, tadi saya lupa menjelaskan bahwa KM1 ini adalah kontaktor utama yang menghubungkan motor ke tegangan, dan KM3 nya untuk keadaan start, dan KM2 nya untuk keadaan delta. Demikian hasil simulasi saya. Terima kasih.